semuanya, perkenalkan nama saya Diana Yosepin Manurung dari kelas Manajemen Bisnis 7A dengan nomor NIM 1805 17 10 27. Saat ini saya akan membahas mengenai kecerdasan emosional yang dimana merupakan tugas dari materi Entrepreneur Skill pada semester 7. Secara umum, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosional dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Adapun dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga. Saat ini, kecerdasan emosional sangat penting dalam dunia bisnis, baik dalam hubungan atasan-bawahan maupun sesama rekan bisnis, yang dimana tidak lagi mengutamakan kecerdasan intelektual seseorang. Kemampuan IQ seseorang lebih mudah ditingkatkan dibandingkan dengan EQ, yang merupakan pertumbuhan dalam diri seseorang. Orang dengan EQ tinggi dianggap dapat bekerja lebih baik dengan menjaga keseimbangan dalam dirinya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam buku Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ and Working with Emotional Intelligence, Daniel Goleman mengkategorikan 5 pilar yang dapat menjadi alat ukur untuk menentukan kondisi EQ seseorang. Kita dapat menjadikan 5 hal ini sebagai alat penilaian sejauh mana EQ kita dan pegawai kita. Adapun 5 pilar tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, self-awareness. Yang kedua, self-regulation. Yang ketiga, motivation. Yang keempat, empathy. Dan yang kelima, people skill. Sebagai seorang entrepreneur, kita akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah. Memiliki EQ yang tinggi akan memampukan kita untuk terus berjuang dan mencoba ketika mengalami kegagalan. Kita akan tahu bahwa kesuksesan dan kegagalan bagaikan kembar siam yang menyertai kita selama perjalanan. Kemampuan kita untuk mengelola emosi kita akan menentukan waktu yang kita perlukan untuk meningkatkan kemampuan diri. Selain memampukan kita untuk berjuang dalam bisnis, EQ juga memprediksi performa kita berdasarkan penelitian, kemampuan atau skill yang dilakukan oleh Talent Smart. Kemampuan prediktor EQ lebih kuat 58% dibanding dengan skill lainnya. EQ kita adalah dasar dari berbagai kemampuan kritikal lainnya yang mempengaruhi perkataan dan tingkah laku kita setiap harinya. Mereka yang ber-EQ tinggi akan menghasilkan lebih banyak uang. Berdasarkan penelitian, dalam dunia pekerjaan, 90% dari pelaku bisnis yang hebat memiliki EQ yang tinggi. Rata-rata, mereka akan menghasilkan 29.000 US dollar lebih tinggi daripada orang yang ber-EQ rendah. Setelah kita mengetahui pentingnya kemampuan emosional bagi seseorang entrepreneur, maka penting bagi kita untuk melatih kemampuan emosional kita. Jika saat ini kita sulit untuk mengontrol emosi kita, cobalah untuk menulis buku harian. Sebuah penelitian menyatakan bahwa menulis pikiran dan perasaan kita pada buku harian merupakan hal praktis paling efektif yang sangat membantu untuk mengeluarkan semua emosi kita. Kita pun hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk melakukannya. Kenali diri sendiri. Cobalah menghubungkan pikiran dan perasaan. Jika merasakan sesuatu yang tidak biasanya, maka akan terjadi kontradiksi pada perasaan kita. Kita dapat membantu diri kita dengan menanyakan, mengapa saya memikirkan hal ini? Mendengar perasaan kita adalah seperti mendengarkan saksi di pengadilan. Hanya dengan mengakui semua bukti yang ada, kita dapat mengerti dan mencapai hasil yang terbaik. Jika kita bukan orang yang hebat dalam mengenali emosi, coba tanyakan kepada orang lain. Beberapa orang sangat hebat dalam memberitahui kondisi orang lain selain dirinya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan perbuatan maupun perkataan, saya meminta maaf. Terima kasih.